Baik, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi pengabdian kepada masyarakat periode semester ganjil 2024-2025. Pada beberapa Perkenalkan, saya Joko Stiono selaku host di ruang 3 yang akan membersamai Bapak-Bapak semuanya di kegiatan ini sampai selesai. Jadi nanti ada 10 pemateri yang akan memaparkan materi pengabdian kepada masyarakatnya secara bergantian sesuai dengan nomor urutan dari C1 sampai dengan C10. Dan nanti kegiatan akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Jan Setiawan, SSI MSI. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Moderator. Mungkin dimulai yang pertama, nanti untuk yang presenter dari C1, dari Pak Agus Budi Ya, Prasetyo, ya, atau yang langsung Pak. mewakilinya. Ya, baik, terima Langsung. kasih. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Ya, silakan materinya dipaparkan, Mas Iksan. Siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Di mana Pak? Ah, dah. Oke. Sudah di slide. Ya, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih kepada Bapak Dr. Jan Setiawan, SSI MSI eh, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan di diseminasi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Joko Stiono, STMT, sebagai host hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak dosen dan kawan-kawan semua yang telah hadir. Nah, hari ini saya dengan judul Pengenalan Material Logam dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari. Saya, nama Muhammad Ihsan Arasid, mewakili Bapak dosen, Bapak Agus Budi Prasetyo, Bapak Cahyo Stowo, dan Pak Fendi Rahmanto, toh, yang tidak bisa hadir hari ini, nih, yang tidak bisa hadir hari ini dikarenakan kurang tahu juga untuk membawakan hasil desiminasi ini. Nah, dan PKM kemarin itu diadakan di Karang Taruna, Perumahan Puspitek, Kelurahan Setu, Tangerang Selatan, pada tanggal 3 November 2024. Outline yang saya bawakan itu adalah eh, latar belakang, tujuan pengabdian kepada masyarakat, sasaran dan target, dan metode kegiatan, hasil PKM, luaran, dan kesimpulan. Yang dimana latar belakang saya itu adalah dalam industri material logam, sekarang ini terutama logam non-besi, atau biasa disebut non-ferrous, mempunyai banyak jenis dan tipenya seperti aluminium, magnesium, titanium, tembaga, nikel, dan nikel, seng, dan paduannya.
Nah, permasalahan yang sering muncul di masyarakat dalam hal pemilihan jenis dan tipe logam non-besi yang sesuai dengan kebutuhan terkadang kurang sesuai dan kurang cocok untuk aplikasi yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal itu, perlu pengetahuan dasar adanya pengenalan material logam secara detail sehingga akan mengklasifikasikan jenis-jenis logam non-besi. Nah, keahlian dan pengetahuan tentang identifikasi material logam non-besi ini dapat diperkenalkan kepada generasi muda sehingga dapat memilih material logam non-besi yang tepat untuk digunakan sesuai aplikasinya. Tujuan PKM kemarin itu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada generasi muda dengan cara mengadakan suatu pelatihan yang berisi teori dasar tentang pengetahuan material logam non-besi. Nah, terutama pada aluminium, magnesium, titanium, tembaga, nikel, seng, dan paduannya. Nah, memberikan wawasan tentang aplikasi material logam-logam non-besi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sasaran dan target PKM kemarin itu adalah Karang Taruna, Komplek Perumahan Puspitek, Tangerang Selatan dengan jumlah anggota kurang lebih 10 sampai 15 orang. Nah, metode kegiatan PKM kemarin itu dibagi dengan 4 tahap. Nah, yang pertama survei lokasi yang diinginkan untuk memastikan lokasi dan tema kegiatan yang sesuai. Nah, tahap kedua itu ada mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pelatihan. Yang ketiga itu menyampaikan bahan presentasi dan melakukan diskusi tanya jawab terkait materi yang diberikan. Nah, yang keempat itu membuat output laporan diseminasi dan publikasi. Nah, hasil PKM kemarin itu pemuda-pemudi Karang Taruna mengetahui jenis-jenis logam non-besi seperti aluminium, magnesium, titanium, tembaga, nikel, seng, dan paduannya. Nah, pemuda-pemudi Karang Taruna mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja dari logam non-besi. Seperti yang tadi saya jabarkan. Nah, ini foto kegiatan. Nah, ini logam-logam yang kita buat sampel. Nah, di sini juga ada foto kegiatan kemarin. Nah, untuk luaran ini akan disubmit ke dalam Jurnal Garda Unpam, Mbak. Kesimpulan dari PKM kemarin, dengan adanya PKM ini, pemuda-pemudi Karang Taruna, Puswitek menjadi mengerti jenis-jenis dari logam non-besi serta aplikasi masing-masing logam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemuda-pemudi Karang Taruna sangat antusias dalam materi yang diberikan dengan banyak pertanyaan yang didapat oleh narasumber. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya presentasikan di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isan atas presentasinya. Eh, ini yang buat PPT-nya Masnya sendiri atau dari dosennya? Dosen, Pak. Oh, dosen. Iya. Ini mohon maaf ya Mas. Jadi ada ada informasi yang diberikan lagi nggak oleh dosen selain PPT ini? Eh, Tentang apa tuh, Pak? Seperti Seperti laporan PKM-nya atau yang lainnya? jurnal IA sudah tersedia, Pak. Jurnal IA, Eh, terus iya sudah ada. Diberikan contohnya nggak atau ditunjukin nggak sama dosennya? yang ini, Pak. Oke, iya. Paling itu, Kemudian Pak, apalagi yang yang dikasih disampaikan tahu. oleh dosennya, Mas? Eh, Seperti itu aja Pak sebenarnya jelas. IA terus ini luaran cuma itu aja. Hmm, oke. Baik. Ya nggak apa-apa, Mas. Ini kan eh, sebetulnya kan ini ya dari kegiatannya kan dosen dengan mahasiswa ya. Nah, Mas Ya, sendiri dalam kegiatan ini perannya apa aja, Mas, dari teman-teman mahasiswa? eh, kemarin apa ya? Sebenarnya kemarin cuma kayak mengatur kegiatan aja sih Pak. Yang Hmm, ngejelasin itu tetap dosen. hmm, baik. Untuk penyediaan bahan tadi itu ada kendala nggak, Mas?
Tidak ada Pak, Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kalau dari Mas sendiri ngelihat penjelasan ini ada korelasi nggak dengan kegiatan perkuliahan selama ini? Apa Pak? Mohon diulang Pak. Ya, kan Mas sudah semester berapa? 5 atau 7? 7 Pak. 7. Ya, kan udah kuliahnya udah banyak ya. Dari yang disampaikan waktu PKM kemarin, ada nggak korelasinya? Ada hubungan nggak dengan kegiatan perkuliahan yang pernah Mas ikuti? Oh, ada Pak di mata kuliah material teknik, Hmm. terus di metalurgi fisik dan manajemen pemilihan bahan dan proses Pak. Hmm. Baik, terima kasih ya Mas Isan. Dari Bapak-Bapak yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau tanya ke Boleh, Iksan. silakan satu pertanyaan aja ya Pak, jangan banyak-banyak ya. Oke, Pak Iksan. Iya, Terima kasih iya Pak Pak. Azan, Pak Joko. Ya, Saya bertanya kepada Mas Iksan. Tadi kan di dalam kegiatan itu menyiapkan apa namanya komponen-komponen yang akan apa namanya ditampilkan ya atau ditampilkan pada kegiatan PKM tersebut ya, disediakan gitu ya. Nah, yang Iya Pak. menjadi pertanyaan saya itu apakah dijelaskan eh, material yang dipakai terhadap penggunaannya sehari-hari itu dijelaskan nggak? Kemarin sempat dijelaskan Pak sedikit, tidak menyeluruh semua dijelaskan, tapi ada beberapa yang dijelaskan Pak. Contohnya apa? Kemarin itu kalau nggak salah magnesium Pak. Nah itu dicontohkan untuk kayak handphone, laptop dan lain-lainnya Pak. Oke, oke, terima kasih. baik sih sementara sih ini ya karena eh, dosennya tidak hadir ya. Jadi saya kira cukup eh, baik ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ihsan sebagai Terima perwakilan kasih. dari tim PKM-nya. Kita beri aplaus Ya, secara elektronik aja ya. jadi kemarin secara tentang elektronik Pak. Iya, nggak tepuk tangannya elektronik ya. Tepuk tangan elektronik tuh kayak gini aja ya di ininya. Terima kasih ya Mas Ihsan ya, bisa di close ya. Iya sama-sama Pak Jan. Jadi untuk presenter kedua, Oh, Baik, terima kasih Pak Jan, Pak Moderator, Pak Joko Stiono, dan Pak dosen, selamat serta malam ya. mahasiswa yang kami Ya, cintai ya. Jadi, izinkan saya untuk melakukan pemaparan tentang PKM kami, yaitu tentang pengelolaan air bersih. Saya coba share ini ya, share materinya. Udah kelihatan di monitor, Bapak Ibu, Bapak-Bapak sudah, sekalian? sudah Pak. Silakan di screen ditampilkan secara menyeluruh Pak tayangannya. Baik, sudah ya. Sudah. Silakan. Jadi judul tema pengelolaan tema PKM kami adalah pengelolaan air sederhana. eh Latar belakangnya, bentar. Jadi kami melihat apa siswa-siswa di MTS Pembangunan Nurul Islam yang posisinya terletak di Kampung Sarimulya, RT 03, RW 01, Desa Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan ya. Jadi dulunya itu di apa didirikan tahun 93, hanya ada beberapa kelas saja gitu kan, dan belum ada apa istilahnya belum terakreditasi. Sekarang sudah terakreditasi. Nah ini siswa-siswa ini memang perlu diberikan apa pemahaman tentang air bersih itu sendiri seperti apa gitu, karena saya berdasarkan survei yang kami lakukan dan wawancara yang kami eh, survei dan observasi pun wawancara itu kan, dari beberapa siswa itu eh,
ketika ditanyakan kriteria air bersih seperti apa ya hanya jernih aja gitu, jernih. Kemudian mereka kurang paham tentang air yang jernih apakah memang sudah bersih dan bisa digunakan untuk segala kebutuhan atau tidak ya. Menurut mereka sih sama aja gitu. Jadi tidak ada kriteria-kriteria tertentu di mana sebetulnya air bersih itu ada beberapa kriteria sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk kebutuhan memasak, untuk kebutuhan air minum, kemudian untuk kebutuhan mandi, cuci, untuk kebutuhan apa nyiram tanaman dan sebagainya itu mempunyai klasifikasi masing-masing dan mereka itu belum tahu mengenai hal ini. Kemudian jadi keberadaan standar baku mutu air sebagai persyaratan kualitas air bersih juga kurang difahami oleh anak-anak MTS gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah alasan pentingnya dalam mengenal dan memahami proses penjernihan air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Yang berikutnya, fungsi dan manfaat dari alat penjernih air sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegunaan mengenal dan memahami tentang alat penjernih air secara sederhana. Mengenai metode pelatihan PKM ini adalah melalui presentasi ya, presentasi yang ditunjukkan metode pengolahan air bersih secara sederhana, kemudian juga ditunjukkan metode pengolahan air secara lebih modern ya. Jadi kita berikan wawasan kepada anak-anak sekalian, kepada anak-anak MTS itu, kepada siswa-siswa MTS, eh, fungsi dari pengolahan air sederhana itu seperti apa dan gunanya untuk apa, dan selanjutnya juga kita bandingkan dengan pengolahan air secara modern digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Kemudian juga ditunjukkan beberapa apa video cara pembuatan pengolahan air secara sederhana. Jadi tidak hanya melalui presentasi, tapi juga ditunjukkan cara menggunakan video ya. Setelah acara dibuka dengan beberapa sambutan, kemudian dilanjutkan dengan acara pemberian materi pelatihan pengolahan air secara sederhana. Materi meliputi bahan dasar yang dibutuhkan seperti demo video cara pembuatan alat pengolahan air secara sederhana, kemudian dilakukan diskusi dan menjawab pertanyaan oleh tim PKM yang diasuhkan oleh peserta. Jadi pada waktu dilakukan presentasi, kita lakukan juga sesi tanya jawab di mana istilahnya kita tunjuk beberapa siswa yang kadang-kadang mereka kurang kurang memberikan respon yang istilahnya yang responsif, di mana kalau kita berikan pertanyaan mereka sedikit malu-malu atau sedikit kurang pede gitu. Tapi kalau kita tunjuk dengan menunjuk salah satu atau dua siswa, maka akhirnya mereka berani untuk tampil dan berbicara. Sedangkan luaran dari kegiatan PKM adalah laporan akhir dan jurnal PKM serta eh, apa informasi bahwa kami telah melakukan PKM di media sosial. Kemudian juga ada IA, kemudian juga ada kuesioner yang kami ajukan pada respondennya. Ini ada salah judul pengarang sampah masih belum diganti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi terima kasih kepada moderator dan host dan teman-teman sekalian. Demikian Pak Jan, Pak Ya, Farid, Pak Jan ya. baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahsanul Anam atas paparannya. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi, Pak. Jadi ini dari tim eh, panitia, gitu ya, menit- em, menitipkan kuesioner form ya, borang ke saya untuk kegiatan PKM di Teknik Mesin. Ini Ya, sebetulnya ada sama seperti yang tadi di pertama ya, karena kan Bapak kan dosen juga ya di sini, jadi ya. pasti dokumennya lebih lengkap. Ini KI-nya sudah eh, jurnalnya udah dibuat Pak atau udah di submit? Jurnal sudah dibuat dan sudah disubmit apa di pendaftaran PKM kemarin ya. Tapi memang kami melakukan PKM ini kan baru tanggal 12 November kemarin memang. Nantinya Oh, kalau misalnya apa
jurnal kami mau disubmit, memang sedikit ada revisi di mana akan kami sertakan dengan foto-foto kegiatannya kalau memang dibutuhkan gitu. Tapi secara umum, secara ini sudah kami buat dan sudah kami submit di form pendaftarannya. Maksudnya ke jurnalnya belum berarti ya? Belum disubmit ke jurnal ya? Nah, ini bisa Oh, udah. ditanyakan pada panitianya ini apa, karena Oh, jurnal ini akan, maksudnya di form kegiatan diseminasi ini ya? Iya, iya, ya iya. betul. Jadi bukan ke jurnal yang di luar ya, Pak ya? Bukan di Ah, jurnal iya, kerja, iya. Pak. Ya, baik, baik. Kemudian untuk IA-nya tadi udah selesai Sudah, ditandatangani Pak sudah. di siskermanya Pak? Sudah. Oh, untuk di siskermanya belum. Oh, Jadi kami harus selesaikan tanggal 12, jadi belum sempat iya. di apa mintakan tanda tangan kepada Kaprodi dan belum kita masukkan ke Oh, Siskerma, Pak. Insya oke. Allah dalam minggu inilah, minggu depan ini kami coba submit di Siskermanya. Baik Pak. Terus kemudian untuk kuesioner itu udah disiapin Pak kemarin? Sudah, Pak, sudah ditandatangani dan ini alhamdulillahnya dari mitra ini minta ditindaklanjuti untuk apa untuk PKM-PKM yang kerjasama yang selanjutnya sehingga mereka itu minta semacam MOU yang nantinya akan kami tindak lanjuti kepada pihak apa Prodi gitu kan, pada Pak Abdul Khalik yang menangani masalah sistem kerjasama ini, Pak. Oh, baik Hanya Pak. saja Nah kami satu lagi belum belum Pak. belum mengetahui bentuk kerjasamanya seperti apa yang ini nanti kami Oh, coba komunikasikan lagi dengan pihak mitra, Pak. satu lagi Pak. Ini sama seperti tadi yang pertama ya Pak ya. Jadi kan ini masalah air bersih. eh, Keterkaitan dengan mata kuliah di teknik mesin sendiri bagian mananya ya Pak ya? Kalau menurut dari justifikasi Bapak dan tim. Jadi sebetulnya banyak banyak aspek, Pak. Jadi ada mesin konversi energi dan lain-lain sih sebetulnya banyak, Pak. Jadi apa tergantung dari sisi mana kita memandangnya, apakah dari sisi mesin konversi energi atau dari teknologi yang lain atau teknologi tepat guna dan lain sebagainya, Pak. Ya, oke. Tapi berarti di sini Bapak hitungannya kategorinya sosialisasi ya Pak ya. Jadi sosialisasi tentang bagaimana mengolah air bersih ya. Betul, Pak, betul, Nah, betul. mengolah air menjadi air bersih gitu ya. Betul, Jadi betul. sosialisasi terus kemudian ini menjadi dalam bentuk video ya ininya ya Iya, untuk iya. bentuk media sosialisasinya ya. Iya, Kemudian iya. siswanya sendiri ini SMK atau apa tadi Pak? Maaf Pak. Siswa MTS, Pak. Oh MTS di MTS, setara dengan SMP, Pak. SMP ya MTS Ya, ya. betul, betul. Ya. Ya mungkin nanti kan ini juga ini ya Pak ya. Air bersih kan itu nggak hanya lingkupnya bisa luas ya Pak ya. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih luas lagi mitra sasarnya. Jadi nggak hanya siswa SMP. Jadi Iya, iya. mungkin makin ke bawah itu makin baik sih Pak. Karena biasanya kalau yang ke bawah lebih mudah di brainstorming ya daripada yang udah remaja atau yang udah dewasa ya. Kalau Maksudnya ke dewasa bawah ke masyarakat langsung atau gimana, Pak? ya bisa kan tadi Bapak SMP misalnya mungkin anak-anak SD gitu ya Pak ya. Kalau anak-anak SD kan bisa lebih nih oh lebih paham gitu ya, lebih mudah diajaknya ya untuk mengenal air bersih ya. Karena kalau udah ke atas itu udah makin banyak pertimbangan. Ya kalau Terima kasih masyarakat sarannya, langsung Pak juga Jan. penting juga Pak. Ya, Baik terima Pak. kasih masukannya, Pak Jan. Ya, mungkin saya ke floor dulu ya Pak. Silakan Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan atau masih teman-teman mahasiswa ya. Tadi masih ada ya. Silakan satu pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, baik Pak Hasanud. Terima kasih Eh, atas Pak paparannya. Moderator, mohon maaf saya bisa izin live ya. Ini Boleh, 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 boleh. boleh ya, makasih Ya, ya. terima kasih Mohon Pak. maaf ya. Ya, Terima kasih. baik yang berikutnya untuk Pak Hasanul udah Bisa coba apa belum nih langsung kan. live aja Pak gitu ya. Hasanul bisa di stop Pak. Ya, stop ya. Oke. Sudah, Pak. Ya, izin live, Pak ya. Iya, bisa langsung lihat. Makasih, Silakan. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk yang berikutnya, Pak Deddy Suryaman atau yang mewakili ada? Ya, saya di sini untuk mewakili Pak Deddy Suryaman, Pak. Oh ya, baik Mas Dimas ya. Mas Dimas ada PPT-nya? Baik, saya share screen. Silakan Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada diseminasi kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan hasil dari PKM kami yang berjudul Pelatihan Pengoperasian Mesin Bubut Konvensional pada Siswa SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan yang telah terlaksana pada 1 November kemarin. Di latar belakang dari PKM kami adalah mesin bubut merupakan alat yang sangat penting untuk berbagai aspek pekerjaan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang konstruksi dan pembuatan produk. Cara menggunakan mesin bubut ini merupakan kebutuhan mutlak untuk menunjang pembangunan dan produktivitas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi seorang mekanik, teknisi maupun tukang dan engineer. Eh, untuk siswa yang selepas sekolah ingin berwirausaha sangat berguna untuk mengetahui dan memahami mesin bubut. Jadi khususnya mesin bubut konvensional. Selama ini mesin bubut jarang sekali atau belum pernah ada yang melakukan sosialisasi, apalagi pelatihan secara langsung di sekolah-sekolah tingkat lanjutan atas. Mungkin dikarenakan mesin ini sangat berat dan harganya cukup mahal. Selain itu, karena kurangnya sarana dan alat yang dibutuhkan menyebabkan pengetahuan tentang mesin bubut sangat sulit dipahami baik siswa maupun umum. Jadi dari latar belakang ini bisa dibilang penguasaan mesin bubut dianggap penting untuk mendukung pembangunan dan produktivitas. Eh, dan itu juga pengetahuan tentang mesin bubut berguna untuk eh, mekanik, teknisi, tukang, dan engineer serta yang ingin berwirausaha. Sehingga minimnya sosialisasi dan pelatihan tentang mesin bubut di sekolah disebabkan oleh harga mesin yang mahal dan kurangnya dari sarana prasarana yang mendukung. Nah, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini adalah untuk meningkatkan skill dan eh, pengetahuan kepada para siswa di SMK 5 Kota Tangerang Selatan mengenai cara pengoperasian mesin bubut. Untuk yang kedua yaitu untuk memberikan motivasi kepada para siswa di SMK Negeri 5 untuk lebih bersemangat dan dalam mempelajari teknologi tepat guna bidang penggunaan mesin bubut yang merupakan salah satu mesin produksi. Untuk yang terakhir yaitu untuk memberikan edukasi dan pelatihan tentang bagaimana cara menggunakan mesin bubut yang baik dan benar dengan menggunakan bahan material besi round bar yang memiliki bentuk bulat atau as. Jadi yang kami latih atau diajarkan di sana itu pembuatan poros bertingkat. Nah, hasil dari PKM kami di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan akan menjadi mitra binaan UNPAM yang berkelanjutan sebagai wujud nyata dan peran perguruan tinggi, yakni berupa Tridharma.
di mana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur yang mutlak wajib dilaksanakan. Selain sebagai wujud nyata dari Tridharma perguruan tinggi, kegiatan ini juga sangat membantu siswa-siswi sekolah dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teknik. Eh, Teknik pembubutan khususnya ilmu manufaktur yang memang sangat berguna untuk bekal siswa yang telah lulus. Jadi memang kami harap para siswa ini bisa terus mengembangkan skillnya eh, baik di praktek maupun pengetahuan mereka sehingga mereka dapat menambah wawasan sebagai bekal nanti setelah lulus. Jadi untuk yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Jadi langkah awal yang ditawarkan untuk meningkatkan pengetahuan para siswa di SMK 5 ini adalah mengenai pentingnya mesin bubut sebagai mesin produksi dalam setiap lika-liku kehidupan, terutama dalam dunia kerja dan keteknikan, di mana dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai teknologi yang berkaitan dengan keahlian dalam menggunakan mesin bubut konvensional. Pemberian penyuluhan dalam bentuk presentasi di dalam kelas secara interaktif untuk memancing kreativitas siswa. Nah, selanjutnya melakukan praktek secara langsung dengan menggunakan mesin bubut untuk membuat produk jadi yang terdiri dari material baja sehingga dapat memberikan ilmu, pengetahuan, skill atau keahlian secara nyata kepada para siswa tentang bagaimana cara menggunakan mesin bubut yang sekaligus dilakukan pembuatan produk jadi. Nah, ini adalah gambaran mesin yang kami gunakan kemarin dalam melakukan pelatihan di SMK 5 Petalongan Selatan, dan ini adalah contoh produk yang sudah jadi. Jadi ini baru satu tingkat sih. Harusnya kami lebih eh, ada beberapa tingkat, namun memang karena batasan waktu kami hanya bisa em, membuat produk yang seperti ini saja. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan di atas, ada sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu mesin bubut atau turning mesin adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses pekerjaannya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Jadi memahami cara menggunakan mesin bubut ini merupakan kebutuhan mutlak untuk menunjang pembangunan dan produktivitas. Kegiatan ini juga sangat membantu siswa-siswi sekolah dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teknik. Khususnya di ilmu manufaktur yang memang sangat berguna untuk bekal siswa setelah lulus sekolah. Mesin bubut merupakan alat untuk membuat produk yang berbentuk bulat, khususnya baja berbentuk as atau poros solid. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dimas. Sama seperti presenter sebelumnya ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dikonfirmasi. Eh, ini selesai tanggal berapa tadi PKM-nya? 10 ya? Bagaimana Pak? PKM-nya selesai tanggal berapa? PKM selesai itu tanggal 1 Pak, kalau kami Tadi saya terlewat dengarnya. Nggak apa-apa, nggak usah disebutin aja. tanggal 1 Pak. 1 November.
atau November. Hmm. Oke. Ini saya mau ngecek konfirmasi juga. Ini ada siswinya atau hanya siswa aja sih di SMK itu? Kalau untuk kemarin itu yang ikut yang ikut hanya para siswa Pak, karena Oh, banyak. kebetulan itu yang kami latih yang ada jadwal praktek di lab bengkelnya Pak. Oke. Ya, berarti siswa-siswa ya. Ya Pak. Nggak ada siswinya kan? Oke. Nah, ini seperti tadi juga ada eh, dokumen yang dititipkan nggak oleh dosennya, seperti eh, agreement, eh, Eh, terus Surat IA kemudian, mungkin ya Pak. ya, Untuk surat IA-nya ya, mm-mm. enggak Pak. Tadi Nggak apa-apa, nggak usah tampilin. Ada nggak di ini nggak, oh dititipin nggak? ada Pak, ada Pak. Ada. Sudah sampai mana? Sudah ditandatanganin atau masih belangko? Untuk surat IA-nya sudah ditandatanganin Pak oleh pihak kepala sekolah dari SMK 5 dan dari Kaprodi. Oke, baik. Ini alatnya boleh tanya, mesin bubutnya di sana ada berapa banyak, Mas? Kalau mesin bubut yang ada di sana dua, ada dua Pak. Hmm. Tapi yang kami gunakan untuk praktek kemarin ya untuk satu saja. Kenapa, Mas? Karena memang untuk mempersingkat waktu juga dari pihak siswa-siswanya tergolong tidak terlalu banyak, jadi cukup hanya menggunakan satu alat Oh, saja. jumlah siswanya sedikit ya. Terus kemudian ketersediaan materialnya nggak ini, nggak ada masalah. Material yang tadi Iya digunakan Pak. untuk prakteknya, satu Nah, orang satu atau itu gimana? termasuk juga sih Pak, karena Kak, tuh, Gimana, Mas? kalau untuk material itu kebetulan kami memang hanya membawa material dua barang sih Pak. Makanya kami juga tidak terlalu ini. Ya, tadi saya mau nanya, satu orang satu atau gimana, Mas? Intinya prakteknya. Bagaimana Pak? Dalam proses prakteknya, satu orang satu atau gimana? Bagaimana Oh proses? tidak Pak. Gimana? Jadi kita per kelompok sih Pak. Jadi eh, s- satu satu proses, misal untuk face atau permukaan benda kerja tersebut Pak. Jadi untuk yang selanjutnya siswa bisa meneruskan langkah berikutnya gitu Pak. Oke, jadi berkelompok ya. Iya Pak. Oke. Tadi luarannya bikin jurnal nggak, Mas? Dosennya nitipin nggak? Nah kalau untuk keluaran kami sudah persiapkan untuk bikin jurnal Pak. Jadi Mm-mm. baru dipersiapkan sih Pak. Jadi belum jadi ya. Iya Pak. Ya, baik, Mas. Terima kasih banyak atas presentasinya. Ya, eh, sukses selalu ya, Mas ya. Baik Baik, Pak, ya. terima kasih Pak. Baik, Bapak semuanya. Kita lanjut ke presenter keempat ya. Ini eh, Mas Yohanes, dosen atau mahasiswa nih? Mahasiswa, Pak. Ya. Halo, Pak. Mahasiswa, Pak. Mas Yohanes, dosen atau mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Mahasiswa Pak, beliau. Mahasiswa, Pak. Ya, Semester silakan Mas. 5 ya, Mas Ya, Yohanes ya. semester 5, Pak. Semester 5. Ah, Silakan Mas. izin, Pak. Ya, saya share screen ya. Iya. Mohon maaf, Pak. Apa sudah muncul, Pak, di layar? Ya, sudah.
Muncul, silakan Mas Diban. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Dr. Jan Setiawan, SSI MSI, selaku moderator, dan Pak Joko Stiono, STMT, selaku host, serta Bapak dan Ibu dosen Universitas Pamulang, beserta teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkatnya kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil dari pengabdian pada masyarakat. Baik, untuk saya yaitu Yohanes Nugroho Agung Yubriono, di sini mewakili dari Pak Eko Harisutopo, SPD MSI, dan Pak Suheri STMT, beserta teman dan tim lainnya, yaitu ingin mempresentasikan PKM dengan judul penyuluhan dan sosialisasi cara kerja mesin pembuat air layak konsumsi di RT 05 RW 015 Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok. Ya, adapun latar belakang kami memilih topik tersebut karena pada RT 05 RW 15 eh, merupakan wilayah yang bekas rawa yang berbau besi dan TDS-nya itu cukup tinggi, di mana air demineral atau air TDS air murni itu dengan kandungan zat padat terlarut yang hampir tidak ada, sangat baik untuk dikonsumsi pada masyarakat atau santri warga di RT 05 RW 15. Nah, bagaimana kami melakukan penurunan TDS tersebut, yaitu dengan proses pengurangan kandungan ion-ion mineral di dalam air dengan menggunakan proses penukaran ion air sumur atau pam yang berisi mineralnya dikhawatirkan memiliki logam-logam berat berbahaya bagi kesehatan tubuh tersebut. Sehingga kami ingin menurunkan mineral logam yang ada pada air sumur atau pam di wilayah tersebut. Tujuan dengan adanya PKM dari penyuluhan dan sosialisasi cara kerja mesin pembuat air layak konsumsi ini, yaitu diharapkan warga dapat mendapatkan pemahaman berupa air yang baik dan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari, serta mengambil manfaat berupa peluang usaha yang mandiri di mana bisa menciptakan sebuah alat mesin pemurni air bagi warga untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih di wilayah tersebut. Ya, ini rumusan masalahnya, yaitu bagaimana keberhasilan mesin penurun TDS ini dapat bekerja menurunkan air sehingga layak diminum di wilayah RT 05 RW 15 Rangkapan Jaya Baru, Depok. Ya, berikutnya uh, ya resin penukar ion. Jadi uh, proses penukaran ion dilakukan dengan menghilangkan ion padatan terlarut yang terdapat pada air tanah dengan memindahkannya ke dalam resin penukar ion atau resin exchange sebagai penukarnya, yaitu resin exchange ini memiliki kapasitas terbatas yang disebut kapasitas pertukarannya untuk menyimpan ion di dalam material. Maka karena itu resin penukar ion ini akhirnya menjadi jenuh dengan ion-ion padatan terlarut yang tidak diinginkan. Ya, di sini ada berupa gambar resinnya, Pak. Di sini yang hitam atau kecoklatan ini merupakan resin kation lewatit S108. Sedangkan yang putih dan kuning ke emas-emasan ini yaitu resin anion A500 Purolite. Dan di sini adalah housingnya atau rumah yang di tempat untuk meletakkan resin tersebut. Ya, proses penurunan TDS resin exchanger digunakan untuk produksi air ultra murni yang dapat menghilangkan pengotor Ta dan Ca2+ dan Mg2+, yaitu kalsium dan magnesium dari persediaan air tanah. Dengan terdapat dua jenis yang digunakan, yaitu resin tunggal single bed dan resin campuran six bed. Ya, eh, kurang lebih seperti ini Pak untuk mungkin runtutannya, yaitu air baku di mana dia masuk ke dalam tabung kation yang berisi resin kation, yaitu
menukarkan ion H plus dengan ion plus pada mineral yang ada di dalam air dalam bentuk senyawa garam, sehingga larutannya menjadi bersifat asam. Nah, setelah tercampur dan berubah menjadi asam, lalu masuk ke dalam tabung anion yang berisi resin anion ini. Resin anion menukarkan ion hidroksilnya yang didapat di air dengan sisa asam dengan sisa asam hasil proses di resin kation. Dengan demikian, larutan tersebut hanyalah menyisakan molekul air, sehingga TDS air menjadi 0 ppm part per million atau air murni. Ya, berikutnya, ya ini untuk contoh alat dan proses-prosesnya, yaitu untuk proses penurunan ini menemukan dua belah jenis resin, yaitu resin kation dan anion, serta pada mesin digunakan jenis resin kation lewatit S100 karena memiliki ketahanan fisik terhadap benturan yang bagus terhadap suhu 50 derajat Celcius dan memiliki kapasitas kejenuhan yang baik, yaitu dapat diregenerasi hingga 100 kali. Sedangkan untuk resin anion digunakan jenis Purolite A500 yang memiliki butiran resin yang lebih besar dan ketahanan fisik yang tinggi serta regenerasinya bisa sampai 1000 kali. Masing-masing dari ion ini ya memiliki tugasnya masing-masing, yaitu dari resin kation tercampur dan menghasilkan asam lalu masuk ke dalam tabung resin anion, yaitu asamnya dibuang dan ditangkap oleh anion. Ya, ini adalah keunggulan daripada resin kation yang digunakan, yaitu lewatit S108 monoplus, yaitu memiliki fitur khusus, tingkat aliran yang tinggi, sama Ditunggu proses. dipercepat, Mas. Udah Baik, 7 Pak. menit. Nah, ya lanjut. Resin anionnya Purolite dengan kekuatan sisa silika yang rendah. Ya, ini mungkin proses perakitan alatnya, yaitu dua buah housing berisi masing-masing resin. Ya, seperti ini. Oke, kesimpulan dari PKM kami, air baku sumur memiliki padatan terlarut dalam air berupa mineral logam yang terkadang berbahaya bagi tubuh apabila diminum. Untuk itu perlu dihilangkan kadar logamnya yang ada di air menggunakan resin. Nah, harapannya dari pelatihan ini memberikan pelatihan cara meregenerasi resin dalam mesin pemurni air dan memberikan pemahaman bagaimana memilih air yang baik dan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Ya, demikian Pak, mungkin yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Pak. Baik, terima kasih Mas Yohanes atas paparannya. Ya, Sama seperti presentasi sebelumnya ya, ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Mungkin dosennya juga menitipkan apakah dokumen IA-nya udah dititipin, Mas? baik Pak. Untuk IA-nya saya izin share screen. Enggak usah, kalau udah ada nggak apa-apa, sampaikan aja. Oh ya Nggak- Pak. Untuk IA-nya sudah ditanda tangan dan siap untuk Ya, dikumpulkan gitu, disubmit. ya. Kemudian ini luarannya ada karya ilmiah, Ya, untuk keluarannya akan dipublikasikan di jurnal Garda Pak. sudah disubmit atau belum, Mas? Em, Untuk jurnalnya sudah dibuat Kak, dibuat Pak, mungkin masih dalam proses Jadi masih pempublikasian. draft ya, belum Ya, di-submit ya. iya Pak. Nah, sama seperti tadi, Mas, ini kan mengenai air, keterkaitan dengan Iya, orang dibilangin gratis gratis kok ngeyel amat. Ya. Oke, enggak kalau ada berapa itu dibawa aja Pak ke Joko, sini. tolong Pak. 5 kali. Terkait Ya, dengan mata kuliah, iya Pak. apa Mas? Eh, Kalau tadi Pak Anam soalnya nggak jelas. Kalau Mas Yohanes bagaimana? untuk keterkaitannya dengan mata kuliah ini bisa masuk ke kimia energi dan potensial Pak, serta teknologi lingkungan dan rekayasa teknologi. Karena kami membicarakan terkait air yang diubah dan mesinnya, mesin pemurninya. Seperti itu. Baik, baik Mas. Jadi banyak ya ininya, tergantung Iya sudut Pak. pandangnya ya. Ini. Iya. Nah, saya ini aja dokumen apa namanya survei kepuasannya diberikan nggak Mas? Untuk dokumennya saya
belum menyimpannya Pak, masih ada di Pak dosen Pak Eko dan Pak Tadi Suyan. titipin ya. Ya, dititipin di sana. Oke. Saya mau tanya, alatnya dikasih ke mitra nggak atau dibawa pulang lagi? Ada di sana Pak, di Rangkapan Jaya Baru, di rumah ketua RT Pak, di lingkungan sana. Ditinggal di sana ya. Ya, Terus satu pertanyaan saya lagi, ya dari Pak. model alat itu kapasitasnya berapa besar, Mas? Kapasitas, maksudnya kapasitas apanya Pak? Kapasitas kemampuan bisa melakukan ini kan hitungannya apa ya, desalinasi, bukan desalinasi ya, apa sih? De, Demineralisasi. demineralisasi ya. Demineralisasi berapa liter per jam atau per ini, kemudian berapa lama si resinnya itu akan bertahan. Eh, Biasanya itu kan untuk air sumur atau air pump, untuk TDS-nya itu kan berkisar 84 ya Pak. Jadi Hmm. untuk menghasilkan TDS turun sampai nol, eh, dengan resin mungkin setengah liter gitu, itu bisa 1 jaman Pak, atau sampai 2 jam. Karena semakin banyak resinnya, itu proses penangkapannya bisa semakin cepat. Jadi untuk kasus yang masnya aja yang dipakai itu aja, nggak usah yang eh, perkiraan ke depannya. Iya Untuk Pak. yang itu 1 jam, 2 jam Ya, 1 jaman Pak. Kurang lebih. per 1 jam per 1 liter Pak. per liter. Per liter. Hmm. Oke. Kemudian kalau dari hasil uji cobanya, berapa besar yang diperoleh TDS-nya, Mas? Dari sebelum dan sesudahnya untuk Sebelumnya kasus di sana. dari 84 bisa diturunkan menjadi nol Pak, sesuai dari apa keinginan mau menurunkannya sampai berapa gitu. Hanya Oh, kalau mencapai TDS nol, jadi ya memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Karena sampai semakin berapa ya, lama kasusnya untuk ini? 1 jam itu Pak, ya Oh, untuk 1 jam menurunkan itu dari 84 ya eh, sekitar ke 84, 70-an, nol 70 untuk sampai 84. per liternya. Ya, Nah, kalau untuk ini kan tadi layak konsumsi ya judulnya ya, betul ya, layak iya Pak. konsumsi. Dari peraturan pemerintahnya sendiri berapa berapa besar sih TDS Kalau yang ya, diperbolehkan? kalau dari yang Kemenkes ya, apa itu, kalau saya tidak salah Pak, itu Hmm. maksimalnya itu di bawah dari 100 atau 300. Ya, jadi Oke. selama masih di bawah dari kapasitas itu, masih layak untuk dijadikan konsumsi. Hanya bila TDS-nya semakin rendah, sangat layak lagi Pak, semakin baik maksudnya. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Mas ya atas Baik Pak. presentasinya dan bantuannya. Ya. Baik, Bapak-bapak semua, untuk presenter berikutnya saya persilakan Pak Gianto. Pak Gianto ada eh, atau AFK Pak Gianto. Pak Mas siapa namanya? Mas Yohanes. Halo. Ya Pak, halo Pak. Saya kirim slide, tolong dibantu untuk itu ya, Oh untuk baik Pak, ambilin ya. baik Pak. Untuk waktu mohon Pak ya, strict 7 menit ya Pak. Oke, siap. Ya. Iya, Pak. Yang disampaikan capaiannya aja, Pak. Iya, Jangan iya. jangan jangan menyampaikan materi lagi ya, Pak. Ya, Mohon nggak perlu izin. latar Terima belakang dan kasih. lain-lain nggak perlu Pak. Iya, terima kasih. Coba Mas, udah masuk belum Mas? Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak Tohir akan menyampaikan. Pak.
Mas Ya Yohanes, Pak, sudah masuk Pak. Saya ya, dari. Iya. Pak Bawir, silakan Pak. Tapi slide-nya dimasukin dulu. Kayaknya Ya, belum. Tunggu saya slide dulu. izin share screen ya Pak. Ya, ya, langsung dibagikan aja. Ya Pak. Ya, silakan Pak Tohir untuk menyampaikan. sudah mulai Pak ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Jan Setiawan SSI, MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Rahmat, STMT. Yang saya hormati Bapak Joko Stiono, STMT. Ya, hari ini begitu cerah. Ya, banyak sekali yang senyum-senyum. Ini baru pertama kali mungkin saya tampil. Ya, langsung saja Pak, kemarin kita tanggal 20 Oktober kita melakukan PKM di Depok, yaitu di Jalan Pelita RT 03 RW 015, Kelurahan Rangkapan Jaya, baru Pancoran Mas, Depok. Dalam rangka sosialisasi tentang perawatan ringan AC mobil kepada masyarakat di sana. Kebetulan masyarakat di sana sangat antusias, ada 3 RT ya, itu sudah mewakili 1 RW Pak. Jadi mereka itu begitu antusias karena yang disampaikan oleh kita itu berkenaan dengan hajat semua orang di sana. Ya rata-rata di sana itu punya mobil Pak. Jadi mereka senang. Nah mereka ingin tahu apa sih perawatan ringan AC mobil ini secara mandiri. Nah mereka minta langsung kita praktek ya. Jadi mereka pengen melihat cara langsung mengecek gitu di mobil. Ya kebetulan kita juga bawa unit mobil dan langsung dipraktekkan. Nah, bagaimana mereka bisa mencegah kerusakan-kerusakan mulai dari standar freon ya, kekurangan freon atau kelebihan freon ya. Jadi mereka dikasih tahu bagaimana melihat indikator, bagaimana indikator itu bisa menampilkan ya kalau misalkan warnanya biru itu masih oke, warnanya merah masih berkurang. Dan kalau misalkan ya itu sudah ada bui-bui ya, itu sudah memang harus cepat-cepat ya penambahan freon, atau mungkin ada pipa-pipa yang sedikit bocor tipis gitu sehingga freonnya jadi berkurang, atau pada pentilnya gitu. Saya tunjukkan juga pentilnya, nih ada pentil-pentilnya. Jadi jangan sampai nanti ya mereka nggak tahu ternyata begitu dilihat ya bukan masalah rusak AC-nya tapi pentilnya yang rusak. Yang ini yang bocor tipis gitu, tinggal ganti pentilnya saja sebenarnya. Kemudian ya mereka juga kami kasih tahu bagaimana ya mengecek antara sambungan pipa dengan evakuator. Jadi di situ ada sambungan di sebutnya join evakuator. Nah di join itu ya itu mereka juga kami kasih tahu bagaimana agar memeriksanya, jangan sampai ya joinnya juga ternyata sudah aus sehingga ya akhirnya ada bocor tipis. Mereka semangat sekali ya, sangat semangat terhadap apa yang kita tampilkan. Nah dari 3 RT itu ya mereka mengapresiasi ini mungkin bisa terus dikembangkan, dilanjutkan sehingga masyarakat jadi tahu bagaimana bisa memaintain AC mobil secara mandiri. Ya, itu langsung praktisinya Pak. Jadi kita tidak menampilkan teori-teorinya. Jadi mereka langsung kita kasih tahu dan mereka sangat mengapresiasi. Ini sangat bermanfaat menurut mereka. Ya, kemudian untuk acara ini pun kita sudah lakukan publikasi di media, ya jadi sudah tampil di media, jadi Unpam itu di media sudah banyak Pak. Kebetulan ya saya sendiri memiliki media dan Unpam juga banyak sekali yang saya tampilkan di media gitu. Jadi kalau diklik ya itu langsung banyak sekali di Google tentang PKM-PKM yang dilakukan oleh Unpam gitu. Ya saya pikir ya itu yang kami sudah lakukan ya peserta PKM, kemudian akhirnya
uh, memberikan apresiasi ya. Kemudian mereka juga minta kita foto bareng. Nah, ini ada foto bareng ya, praktek-prakteknya juga ada. Jadi secara fakta, bukti-bukti, evidence kita sudah lakukan. Ya, mungkin itu yang bisa kami lakukan ya. Ini juga berkaitan dengan mata kuliah perawatan mesin ya, juga sangat berhubungan dengan teori-teori yang ada di kampus. Begitu Bapak-bapak, ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairuddin atas penyampaiannya. Singkat, cepat, dan padat ya. Ada beberapa hal juga Pak yang mau saya tanyakan. Tadi kan teman-teman PKM bawa mobil sendiri ya Pak ya? Iya Nah, betul, kita bawa mobil unit sendiri Pak. nah, kalau misalnya boleh tanya, eh, warga yang di sana punya mobil juga kan? Iya betul, Oh, mobil mereka rata-rata setiap rumah itu ada mobil semua Pak, jadi iya, sangat tepat sasaran begitu. Jadi bukan ke kampung biasa, ini ke komplek Pak, iya, komplek Pelita Air, iya, Airpeace. baik. Nah, selama proses pelaksanaan kegiatan, kan tentu antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain kan belum tentu sama ya Pak jenis sistem pendinginnya ya. Apakah ada Ya, kendala Pak ketika ya betul. dari satu jenis kendaraan ke kendaraan yang lain? Ya, yang kita sampaikan adalah prinsip-prinsip umumnya, Pak. Jadi kalau prinsip-prinsip umumnya hampir sama, tapi kalau memang untuk keunikan sendiri itu nanti mungkin dari mekanik khusus dari mekanik AC, Pak. Baik, jadi hanya betul-betul troubleshooting ringan ya, troubleshooting awal, ya troubleshoot Ya, awal. betul. Karena ini hal-hal yang ringan yang bisa Ya. dilakukan oleh seorang yang awam, Pak, bukan seorang yang ahli gitu. Baik, untuk kuesionernya sudah dibuat Pak? Ya, Kuesioner kepuasannya sudah dibuat? Sudah Pak. Sudah. kuesioner Sudah. udah, Pak Gianto yang ini Oke, lakukan. Ya, betul. baik. Dari kegiatannya ada tindak lanjut lagi nggak Pak nantinya setelah ini Pak? Ya, nanti kita akan tindak lanjut lagi. Bentuknya apa Pak? Rencananya Pak? Ya, rencana mungkin evaluasi bagi warga-warga di sana bagaimana hasil dari sosialisasi, apakah nanti mereka mengimplementasi atau bagaimana begitu, Pak. Oh, oke, baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, Ya, Pak sama-sama. Yanto dan Pak Tohiruddin, terima kasih atas paparannya. Baik Pak, sama-sama Ya, Pak. sama-sama. Terima Ya, kasih. Saya tutup. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, untuk wabarakatuh. penyaji berikutnya kita minta Pak Jaim. Oke, Silakan Pak. terima. Tutup video, Pak ya. Ya, Ya, Pak Tahir. kalau yang merasa sinyalnya kurang baik, boleh ditutup videonya karena saya juga ini agak kurang stabil. Ya, terima kasih Pak Jan Setiawan. Bisa dimulai Pak? Pak Jan? Silakan Pak Jaim. Ya, saya share screen. Iya, silakan Pak. Dedek. Oke, terima kasih Bapak Dr. Jan Setiawan SSI MSI, moderator, dan Pak Joko selaku host, Bapak dan Ibu dosen yang berbahagia, serta para mitra yang saya cintai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi hasil PKM yang saya lakukan, hasil daripada pengibasan sekolah keunggulan. Adapun presentasi yang saya sampaikan di pagi hari ini yaitu
memberikan pengetahuan dan pembelajaran terkait dengan konversi motor listrik di sebuah sekolah di SMK Islam di Kabupaten Tangerang. Adapun pendahuluan dari permasalahan adalah yang tidak lain adalah tingginya peminat sepeda motor ya, yang menjadi tren adalah sekarang motor listrik. Tujuan daripada penggunaan motor listrik yaitu untuk mengefisienkan bahan bakar, mendukung program pemerintah di dalam mendorong emisi, tentunya mencapai emisi yang 0%. Berdasarkan dari pertimbangan itulah yang saya baca dari Kementerian Perhubungan RI sudah menerbitkan regulasi mengenai regulasi kendaraan bermotor listrik. Tentunya hal ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 44 tahun 2020 tentang pengujian tipe fisik dan peraturan Menteri nomor 45 tentang kendaraan tentu untuk menggunakan penggerak listrik. Adapun tujuan daripada PKM ini adalah memberikan pengetahuan kepada peserta didik SMK Insan Mulia tentang pengetahuan dan pengaplikasian komponen-komponen motor listrik. Jadi di sini siswa tidak hanya dijadikan sebagai pengguna, tapi juga sebagai sebagai mekaniknya juga. Nanti tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana menciptakan siswa untuk bisa berwirausaha. Hasil dari kegiatan ini dan tindak lanjut yang akan dilakukan adalah hasil dari kegiatan PKM ini, mitra dapat ilmu terkait dengan listrikan dan pengembangan untuk wira swasta sebagaimana maksud dari Merdeka Belajar. Yang kedua, program tindak lanjutnya melanjutkan teknik perawatan terhadap komponen lainnya. Hasil daripada penelitian ini akan diterbitkan pada Junargada. Kesimpulan daripada PKM ini berjalan dengan baik, serta antusias siswa sangat besar karena memang program ini didukung oleh dua PT besar, yaitu PT Spora dan PT Yamaha yang sudah mengeluarkan sepeda motor listrik. Sarannya memang perlu ada pengembangan teknik ya, penyampaian dan yang lebih general dibandingkan dengan konversi. Terima kasih dan ini bukti dari kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Pak Jan Setiawan. Terima kasih Pak Jaim atas paparannya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya Pak, saya sedikit konfirmasi saja ya Pak. Selama proses ini apa ada motor yang dikonversi atau hanya ini saja Pak? Demo saja? Ini ada Pak motor campsnya ini. Ini motor yang akan dikonversi, ini kegiatannya yang tengah berlangsung, dan ini motor yang baru sampai pada pemasangan komponen yang dikonversikan. Motor Beat Pak. Ya, baik. Untuk penyediaan komponen-komponennya ada kendala Pak? Kebetulan kita didukung sama PT Yamaha dan PT Spora, jadi tidak ada masalah Pak. Baik, baik Pak. Luar biasa. Untuk dokumen IA-nya ada Pak? Ada Pak, cuman belum ditampilkan. Oh, baik. Kemudian untuk sama seperti yang lainnya Pak, Ya, ini ya, Pak. keterkaitan dengan mata kuliah yang sebagai justifikasi Bapak, mata kuliah apa Pak? Ya, Aplikasiannya. terkait dengan mata kuliah ya, pertama adalah konversi energi, yang kedua dengan optimasi energi Pak. Oke, baik. Ini tadi tindak lanjut mau ada PKM lagi, bentuknya perawatan gitu Pak? Perawatan terhadap komponen motor lainnya atau bagaimana Pak? Ini akan menjadikan sekolah binaan kita Pak ke depannya, karena nanti di sana juga ada dosen kita yang kebetulan ngajar di sana. Oh gitu. Baik. Ini di Kabupaten Tangerang ya Pak ya? Iya, Kabupaten Tangerang, tepatnya di daerah Pagedangan Pak. Oh, dekat ya, kabupaten yang dekat. Betul perbatasan aja dengan Tangsel Pak. Karena kabupaten luas Pak. Betul Pak, betul Pak. Ya, sesuai dengan kebutuhan sekarang kan motor listrik dan sepeda motor itu mekaniknya belum ada Pak, jadi kita coba terapkan ke siswa dulu. Baik, OOT sedikit Pak, untuk konversi butuh biaya berapa Pak? Kalau pure beli kita, kalau tidak ada sokongan dari pemerintah sekitar 21 juta Pak.
untuk konversi. Betul, Pak. Oh, Tidak termasuk motor, Pak. Tidak termasuk iya, motor sudah. iya. Ganti surat-suratnya juga enggak itu, Pak. Nah, itu nanti ada lagi, Pak. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Baik, baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Jaim atas paparannya ya. Saya kira cukup, Pak. Oh Terima iya. kasih. Oh, Pak Jan, saya Ya. bisa izin live dulu, Pak, karena saya akan melanjutkan perjalanan. Baik, baik. Silakan, Pak. Oh, terima kasih, Pak Jan. Pak Jaim, nanti ada presensi di akhir ya, jangan lupa. Oh iya, siap, Pak Joko. Terima kasih. Ya, itu aja. Di akhir Izin, baru dikasihkan sama Pak Nedia. izin live ya. Baik, untuk berikutnya presentasinya oleh Pak Kusdi. Bisa dipersiapkan, Pak Kusdi. Ya, baik. Terima kasih Pak Jan. Dan terima kasih Pak Joko atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan coba, mohon izin Pak Jan, Pak Joko untuk share screen. Ya, Silakan, Pak Kus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan presentasi terkait dengan PKM yang sudah dilakukan di pesantren Hamalatul Quran Tangerang Selatan dengan judul sosialisasi penggunaan Binolite untuk mengamati permukaan material hasil pengelasan atau material terkorosi pada pondok pesantren Hamalatul Quran Tangerang Selatan. Latar belakang dari PKM ini adalah yang pertama memberikan sosialisasi tentunya kepada siswa, di mana pentingnya menjaga kualitas konstruksi bangunan. Yang kedua, tantangan dalam mendeteksi kerusakan material, kemudian potensi kerusakan pada material akibat proses pengelasan dan korosi, pengenalan mikroskop Dinolite sebagai alat bantu yang efektif. Nah, latar belakang yang pertama tentunya sebetulnya kami masuk ke satu pondok pesantren itu yang pertama kami akan lihat misalkan pondok pesantren itu dia baru atau sudah lama. Nah, kami lebih condong ke pesantren yang baru supaya ada kontribusi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membantu baik dari sisi pendanaan, kemudian yang kedua adalah kami mencoba menawarkan kenapa dengan judul ini agar supaya terangsang mahasiswa siswa tersebut bisa nantinya diharapkan bisa masuk ke Unpam. Tujuannya itu. Ya, tujuannya itu supaya lebih bisa menarik siswa setelah di sekelas SLTA gitu bisa selanjutnya bisa masuk ke Universitas Pamulang. Nah, yang berikutnya adalah tujuan PKM ini meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengamatan mikroskopis. Kemudian memperkenalkan cara penggunaannya. Kemudian siswa dilatih untuk mengamati permukaan material, walaupun sepintas tentunya ya, karena tujuannya itu tadi kalau memang siswa tersebut penasaran kan bisa untuk lebih mendalami bisa masuk ke Universitas Pamulang. Itu tujuannya. Kemudian memberikan pengetahuan dasar tentang evaluasi dari material. Nah, kok nggak bisa gerak. Nah, setelah melakukan sosialisasi tentunya ada hasil dari PKM yang kita lakukan. Hasilnya ada PKM bisa berjalan dengan
baik, lancar, serta peserta mendapatkan pengetahuan penggunaan Dinolite untuk mengamati struktur permukaan. Tentu ini hanya sepintas saja, supaya maksud saya bisa merangsang mahasiswa tersebut penasaran agar lebih bisa memperdalam, bisa masuk ke Universitas Pamulang. Tindak lanjut dari luaran PKM, evaluasi kegiatan tentunya perlu kita lakukan. Yang berikutnya adalah pelatihan setelah ini, setelah ada PKM berkelanjutan. Luaran yang diharapkan tentunya nanti kita berupa jurnal di Garda, kemudian luaran yang berikutnya tentu laporan tuntas dari PKM yang sudah kita lakukan. Kesimpulannya, dengan adanya PKM ini dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya pengamatan mikroskopis pada material. Kemudian pelaksanaan PKM berjalan lancar dan para peserta sangat antusias. Nah, ini yang sebetulnya akan kita harapkan, memang antusias agar lebih bisa memperdalam, maka silakan masuk di Universitas Pamulang, Prodi Teknik Mesin. Nah, itu saja mungkin Pak Jan dan Pak Joko yang bisa saya sampaikan singkat. Ya, terima kasih Pak Ya, Kusdi. Sama ya Pak, sama dengan presenter sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi ya Pak ya. baik Pak Jan. Ya, Nah, ini Bapak kan mengamati mikrostruktur ya Pak ya. betul. Dinolite ini kan salah satu merek ya dari mikroskop optik sebetulnya Ya, ya, yang betul. bentuknya digital ya Pak ya. Betul. Kalau Dinolite ya mahal ya Pak harganya ya. Ya kebetulan Kalau ini yang pas kita dompleng di dada rimnya, jadi kita bisa ya, mempresentasikan seperti itu. kalau yang lain kan banyak yang murah ya Pak ya. Ya, betul Pak Jan. Untuk yang saya mau tanyakan pertama, ini pondok pesantrennya ada tingkatan sekolahnya atau tidak ya Pak ya? Ada tingkat sekolah, ada Ini tingkatan. tingkatnya Dan SMK atau SMA atau apa Pak? SMP, SMA, dan malah ada yang sudah kuliah juga sih. Oh gitu. Jadi kalau yang Bapak lakukan ini Sasarannya di pesertanya apa Pak? SMA. Yang SMA. Betul. Ya. Jadi harapannya kalau memang dia tertarik, penasaran, silakan untuk lebih mendalam masuk ke Ya. Universitas Pamulang Teknik Mesin. Itu aja. Baik Pak. Sasarannya gitu. Nah, kemudian satu lagi Pak, untuk dalam proses kegiatan ini kan mikroskop kalau melihat mikrostruktur itu paling tidak ya kalau kualitas las nggak mesti di ETSA ya Pak. Tapi kalau Betul. ketika kita melakukan analisis ya, itu kan perlu di ETSA. Bapak sampai ada proses ETSA atau enggak Pak? Oh enggak Pak Yan. Hanya Enggak jadi ya? sebetulnya ETSA-nya sudah kita buat di Oh enggak, maksudnya dipakai gitu Pak atau dijelaskan itu Pak harus ada ETSA. Oh enggak Pak, belum sampai ke situ. Jadi ya itu tadi tujuannya supaya lebih penasaran kok seperti ini misalkan. Silakan untuk lebih memperdalam masuk ke Universitas Pamulang supaya lebih jelas lagi. Itu hanya sosialisasi untuk merangsang saja Pak. Oh, baik Pak. Baik. Untuk dokumennya seperti IA sudah dibuat Pak? Kalau sudah Pak Jan. Oke. Sudah kita siapkan dan tinggal nanti proses penandatanganan. Oke. Gitu, Pak Jan. Untuk ininya apa namanya Pak? Saya lupa jadinya. Kuesionernya Pak. Oh, kuesioner ya sedang berjalan Pak Jan. Oh, jadi sama ya dengan IA-nya ya. Betul. Jadi masih proses gitu kan. Iya, masih proses ya. Selama ini kan kesana kesini. Tanggal berapa ini Pak? Memang masih proses, belum selesai gitu Pak? Itu selesai kapan? Terakhir tanggal 15 kemarin sebetulnya. 15 baru kemarin ini ya. Berarti mepet ya. Mepet sekali. Iya. Iya. Pak. Terus rencana tindak lanjutnya apa Pak? Ada kelanjutan lagi Pak di tempat yang sama atau? Kemungkinan karena di tempat yang sama itu dibatasi sampai 2 kali Pak Jan ya. Oh gitu. Ya, di tempat yang sama itu dibatasi PKM di situ boleh maksimal 2 kali menurut aturan. Iya. Ini kemungkinan berpindah gitu Pak Jan. Ya. Kalau keterkaitan dengan mata kuliah, justifikasi Bapak apa Pak? Ya seperti uji tak merusak, gitu kan, metodologi fisik, mekanika kekuatan, material teknik masuk ke situ.
Ya, baik. Terima kasih Pak atas konfirmasinya ya Pak. Sama Pak Jan. Oke, tetap lancar ya IA dan Amin Pak Jan. kuesionernya. Terima kasih banyak Ya, Pak Jan. terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Dan Pak. saya mohon izin nanti Pak Jan karena saya mau juga kebetulan di rumah ada acara. Ya, baik. Lab. Terima kasih Pak Jan, Pak Joko, terima kasih banyak dan yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya kita mohon Mas Muhammad Yunus. Ya, Pak. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Dan Pak Silakan Mas. Joko. Ya, silakan Mas. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan Mas Baik. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan Waalaikumsalam. terima kasih kepada Pak Joko, Pak Jan, dan Bapak dosen Unpam yang lainnya. Selamat pagi menuju siang untuk pada sesi pagi hari ini. Kemudian untuk sesi saya akan mencoba memaparkan terkait dengan hasil kegiatan PKM yang telah kami lakukan di SMK Sasmita Jaya 2, yaitu terkait dengan sosialisasi sistem pendingin pasif pada bangunan green energy sebagai solusi permasalahan krisis energi. Baik, saya akan memulai dari latar belakang kenapa kita melakukan PKM ini, yaitu salah satu isu dalam beberapa dekade terakhir, yaitu isu pemanasan global, dan bahkan untuk beberapa puluh tahun ke depan, isu pemanasan global dan perubahan iklim ini merupakan salah satu yang paling penting dihadapi di dunia. Dan seperti kita ketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah polusi udara yang disebabkan oleh proses pembakaran dari bahan bakar minyak bumi dan adanya efek rumah kaca yang diakibatkan banyaknya bangunan ataupun rumah-rumah yang mulai tumbuh di berbagai negara. Dan salah satu penyebab juga adalah tingginya gelombang air laut dan pelelehan di es yang ada di kutub. Nah, salah satu dampak dari efek rumah kaca serta pemanasan global ini adalah tingginya temperatur suhu bumi. Seperti yang kita rasakan beberapa bulan terakhir, mungkin salah satu puncak panas yang kita rasakan selama ini, di mana bisa mencapai 39 derajat, 38 bahkan sampai 40 derajat. Mungkin di beberapa negara bisa mencapai 50 derajat. Nah, oleh karena itu, tentu pemanasan global ini ataupun kenaikan temperatur bumi ini sangat merugikan bagi kita, khususnya kenyamanan di dalam bangunan ataupun di perumahan. Nah, salah satu solusi ataupun salah satu yang kita tawarkan adalah pemanfaatan sistem pendingin pasif untuk mengatasi krisis energi pada bangunan. Mungkin beberapa penelitian telah melakukan penelitian terkait dengan beberapa sistem pendingin pasif. Mungkin salah satunya dengan menggunakan metal pada fasad bangunan, serta menggunakan beberapa genteng ataupun beberapa beton yang tahan terhadap thermal. Dan salah satu yang mungkin prospek untuk dikembangkan atau diterapkan ke depannya adalah penggunaan phase changing material serta penggunaan heat pipe untuk sistem pendingin pasif di suatu bangunan. Nah, oleh karena itu kita mencoba melakukan sosialisasi kepada mahasiswa agar ke depannya jika mahasiswa tertarik dengan adanya isu global yang sedang berkembang saat ini, ke depannya jika siswa-siswa di SMK khususnya ingin melanjutkan ke studi di perguruan tinggi, bisa mencoba atau menggali terkait dengan penggunaan ataupun pemanfaatan dari sistem pendingin pasif ini untuk krisis thermal pada bangunan khususnya. Tujuan dari kegiatan PKM ini yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang dampak dari krisis energi. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan terkait dengan optimalisasi bangunan green energy, serta memberikan pengetahuan terkait dengan berbagai jenis sistem pendingin pasif yang dapat diterapkan pada desain bangunan. Untuk hasil kegiatannya, kita telah melaksanakan kegiatan PKM yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober di SMK Sasmita Jaya 2 dengan peserta beberapa guru serta
siswa SMK Sasmita Jaya sekitar 30 peserta dengan ketercapaian sekitar 60%. Dan berikut kami lampirkan foto kegiatan PKM yang telah kami laksanakan, yaitu foto bersama serta foto saat kegiatan sosialisasi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan, apa yang kami lakukan adalah pertama memberikan pengetahuan tentang dampak dari krisis energi itu sendiri. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan terkait optimalisasi bangunan green energy yang bisa kita tingkatkan atau optimalkan. Dan yang selanjutnya adalah memberikan pengetahuan terkait dengan beberapa sistem pendingin pasif yang bisa diterapkan ataupun potensial diterapkan ke depannya di beberapa tahun ke depan untuk suatu bangunan green building. Selanjutnya, bagaimana antusias dari kegiatan tersebut, antusias dari peserta. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Peserta kegiatan memiliki sangat interaktif dengan pembicara melalui interaksi selama proses pemaparan materi, serta dan ditunjukkan dengan tingginya antusiasme siswa dalam sesi tanya jawab terkait dengan krisis energi itu sendiri, serta beberapa teknologi yang mungkin bisa diterapkan untuk menurunkan temperatur di suatu bangunan ataupun rumah. Berikut juga saya paparkan bahan presentasi waktu itu. Selanjutnya, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari kegiatan PKM ini yang pertama adalah tim PKM kami berencana untuk melakukan PKM lanjutan di tempat yang sama di SMK Sasmita Jaya 2 dengan harapan dilakukan proses praktikum atau sosialisasi alat peraga, karena sebelumnya kita hanya berdasarkan sosialisasi materi. Kemungkinan untuk kedepannya kita mencoba untuk membawa alat peraga bagaimana kinerja dari PCM itu sendiri yang mungkin bisa diterapkan ataupun dioptimalkan dalam suatu desain bangunan. Yang kedua adalah tim akan mencoba kerjasama dengan SMK sebagai upaya dalam pengembangan kurikulum. Mungkin bisa disisipkan ataupun dikembangkan di kurikulum khususnya untuk konversi energi mungkin terkait dengan penggunaan sistem pendingin pasif ini. Sementara selanjutnya adalah untuk luaran kami lampirkan yaitu IA, kemudian ada sertifikat PKM dan ada draft jurnal yang mungkin yang akan kami submit di jurnal Garda Teknik Mesin edisi khusus. Berikut juga saya lampirkan untuk draft jurnal sementara. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil kegiatan PKM yang telah kami lakukan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah siswa mengetahui terkait dengan dampak dari krisis energi itu sendiri yang sangat menjadi concern untuk beberapa tahun terakhir, bahkan untuk beberapa puluh tahun ke depan. Kemudian adalah siswa memperoleh pengetahuan terkait dengan optimalisasi green energy sebagai solusi permasalahan energi. Jadi dengan adanya green energy ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak dari krisis energi tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita mencoba mengoptimalisasi green building atau green energy pada bangunan tersebut? Kita mencoba mengusulkan dari sistem pendingin pasif itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jan. Ya, terima kasih Mas Muhammad Yunus atas paparannya. Sama seperti tadi ada sedikit yang mungkin perlu dikonfirmasi ya, karena yang seperti ya dan luaran sudah ditampilkan ya. Ya, Pak. Yang pertama tadi ada ketercapaian 60%, maksudnya apa itu Mas? Karena kita masih mencoba untuk di PKM lanjutan kita mencoba untuk melakukan bahan peraga, Pak. Jadi mungkin dari materi kita asumsikan hanya tercapai 60%, kemudian di PKM lanjutan kita upayakan tercapai 100% gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Sebetulnya 100% untuk yang kemarin juga nggak apa-apa sih Mas. Oh iya betul Pak. Ya 100% untuk paparan PKM pertama gitu Pak. Iya, nggak Iya perlu Pak. 20%. Iya. Baik. Terus kemudian ini sedikit ngulik sedikit ya. Iya Pak. Jadi pendingin pasif yang diidekan di sini menggunakan bahan apa ini Mas?
Kalau yang sudah ada kita menggunakan parafin, Pak. Oh, jadi Parafin. ada ini parafinnya di antara dinding atau di sisi luar dinding atau Jadi bagaimana? yang kebetulan yang sudah untuk tugas akhir kita penelitian di bagian atap, Pak. Di bagian atap Oh, karena salah satu yang paling panas itu kan pertama dari atap. tetap Tuh, ya. ya, kemudian mungkin kami kembangkan di bagian dinding atau di bagian beton gitu, Pak. Disisipkan. Berarti disisipkan ya. Betul, Pak. Baik. Untuk sosialisasi ini ada kendala yang berarti Mas atau lancar aja semua? Untuk sejauh ini sosialisasi berjalan lancar, Pak, karena juga didukung dengan dari pihak sekolah serta siswa yang tertib gitu, Pak, dan antusias dalam dalam mengikuti kegiatan. Iya, saya lupa tadi mau nanyain media untuk sosialisasinya berupa video atau paparan biasa, Mas? Paparan presentasi saja, Pak. Bisa diulang, Mas? Hanya berupa paparan presentasi, Pak. Oke, baik. Jadi paparan presentasi seperti sekarang ini ya. Iya, betul, Pak. Baik. Yang terakhir ini untuk keterkaitan dengan mata kuliah nih, Mas. Justifikasinya apa, Mas? Ya, kebetulan ini sangat erat kaitannya dengan mata kuliah konversi energi dan optimalisasi energi begitu, Pak. Oke. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Baik. Mas atas konfirmasinya. Saya kira cukup ya Baik. untuk Terima presentasinya. kasih. Terima kasih, Pak Jan. Ya, sama-sama terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presenter ke-9 Pak Suhendi. Ya, Mangga Pak. bisa terdengar Pak? Bisa terdengar dengan jelas. Oke, ini mohon maaf Pak, saya pakai handphone. Untuk presentasi saya kasihkan ke host Pak Joko. Iya, silakan Pak Joko. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terdengar Pak? Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ya, Dr. Jan terdengar. Setiawan, SSI, MSI, yang saya hormati Bapak Joko Stiono, STMT. Saya Pak Suhendi akan memaparkan pengabdian pada masyarakat, sosialisasi pelatihan pemanfaatan ban bekas menjadi barang daur ulang di Pondok Pesantren Hamatul Quran Muncul, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saya berpartner dengan Pak Farid Wasdi, Pak. Saya sebagai ketua, Pak Farid Wasdi jadi anggota. Next slide. Latar belakang limbah ban, yaitu pertama, Pak Joko tolong ini Pak, slide kedua Pak, yaitu pesatnya penambahan jumlah kendaraan di Kota Tangerang Selatan. Slide 2 Pak. Pertama, pesatnya penambahan jumlah kendaraan di Kota Tangerang Selatan yang semakin padat yang mempunyai kendaraan. Yang kedua, sistem daur ulang yang tidak efisien. 3, pesatnya perkembangan industri otomotif. Yang keempat, solusi penanganan limbah ban yang kurang efektif. Nah, itu kita jadikan latar belakang daur ulang limbah ban, karena di setiap di daerah HK atau di daerah Muncul itu sudah mulai banyak komplek perumahan dan makin banyak yang mempunyai kendaraan roda 2 hingga roda 4. Nah, ini kita jadikan sebagai pengabdian pada masyarakat di Pondok Pesantren Hamatul Quran. Nah, ada tujuan pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, slide 3 Pak Joko. Tujuan pengabdian kepada masyarakat yang pertama itu meningkatkan pemahaman santri mengenai pemanfaatan limbah ban bekas. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keahlian peserta santri mengenai pemanfaatan limbah ban bekas menjadi barang yang mempunyai daya nilai tinggi. Dan 3, pelatihan penggunaan ban bekas dan pengembangan menggunakan pemanfaatan limbah ban bekas untuk menjadi santri yang punya skill dalam berkelangsungan mengolah atau penggunaan limbah ban
Itu tujuan pengabdian pada masyarakat dari dosen Pak Joko. Tolong Pak, slide-nya nggak berubah Pak. Ya. Yang atas lagi Pak, fotonya Pak, yang keempat Pak. Ini ada kegiatan pengabdian Pak pada masyarakat. Bagaimana sebuah limbah ban itu dapat didaur ulang. Sebenarnya dari sepeda ban motor atau ban mobil kita dapat ubah menjadi yang bermanfaat. Jadi kalau didaur ulang itu kadang-kadang hanya ditaruh saja atau dipungut, dijadikan didaur ulang seperti vulkanisir ban dan segala macamnya. Tapi kalau secara orang teknik itu bisa diubah menjadi yang berharga. Nah, dari hasil dan pembahasan pengabdian masyarakat bermanfaat dalam menambah wawasan dan kalian kompetensi para santri pesantren Hamatul Quran dalam keterampilan bakat dalam pelatihan pemanfaatan limbah ban bekas yang terdiri dari mampu mendengarkan materi. Pertama, mendengarkan dulu Pak materi yang disampaikan yang dapat dikembangkan menjadi wirausaha yang dapat bermanfaat yang cukup luas. Sehingga para santri mendapatkan penambahan ilmu mengenai bagaimana barang bekas dirubah menjadi yang sangat berharga. Ini adalah contohnya di slide 5 Pak Joko. Itu ada limbah dan kita ajarkan bagaimana bisa menjadi sebuah barang bekas yang bisa jadi buat bangku ataupun meja. Tapi kalau secara keteknikan itu yang relevan ya Pak, relevan dengan teknik mesin itu bisa jadikan diekstrak atau jadi pirolisis ataupun menjadi sebuah agregat. Bisa juga dirubah menjadi potongan ban itu menjadi sebuah atap rumah Pak, menggantinya genteng. Tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat, dosen teknik mesin Universitas Pamulang akan mempraktekkan pembuatan meja dan kursi untuk segi limbah dalam keteknikan, yaitu memberikan pengetahuan mengenai vulkanisir ban untuk memberikan jiwa usaha yang lebih serius di bidang ini. Sedangkan materi tentang energi yang diekstrak atau pirolisis harus memberikan materi dan mempraktekkan lebih lama pertemuannya karena dia tingkatannya SMA atau SMK, jadi tidak bisa mencapai nalarnya ataupun ilmu keteknikannya untuk pirolisis Pak, karena butuh pemahaman bisa 4 atau 5 pertemuan. Kesimpulannya yang terakhir, besar harapan kami dengan diadakan pengabdian kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bahan bekas ini mampu memberikan manfaat bagi santri untuk pesantren Hamatul Quran Serpong. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembuatan laporan. Beberapa masukan dan kritikan bangun yang akan masa yang kami dapat melakukan kegiatan yang lebih baik. Pengabdian ini dapat kelanjutan bersinergi dengan kebutuhan mitra yang dituju dan apa saja kebutuhan diinginkan. Karena dilihat dari kepala pondok pesantrennya, dia inginnya vulkanisir ban Pak untuk siswa ini bisa wirausaha dan menghasilkan cuan lah. Gitu. Daripada hanya cuma mengaji dan mengaji, tapi harus ada kegiatan aktif dan menghasilkan money lah. Ya, pengabdian masyarakat secara nyata dapat membantu dan memberikan transfer teknologi kepada masyarakat atau pesantren, dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi masyarakat atau pesantren maupun bagi yang membacanya. Terima kasih itu Pak, itu pengabdian kepada masyarakat kami pada pondok pesantren Hamatul Quran. Ya, itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Jan. Baik, terima kasih Pak Suhendi atas paparannya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya Pak, jadi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Dokumen IA dengan kuesionernya bagaimana Pak? Sudah Kalau disiapkan? IA kita sudah Pak, sudah siapkan, sudah ditandatangani. Hanya kuesionernya saja Pak, kita harus minimal lah 15 atau 20 santri ya Pak, biar ada akurat hasilnya. Iya kan, kalau cuma 10 atau ini kurang kan Pak ya, biar valid datanya. Ini Pak, kuesioner kepuasan mitra loh Pak, yang kan ada Pak dari LPPN. Oh iya, oke. Itu sudah ada Pak? Iya, oke, nanti sudah ada. Baik, kemarin sudah kita ajukan di Pak Hajinya, cuma beliau lagi ada kegiatan di luar Pak. Tinggal kita ambil saja kok Pak, tinggal ditandatangani dan di stempel. Iya. Nah dari kegiatan ini Pak, luaran PKM-nya apa aja Pak?
luaran yang dijanjikan? Ada jurnal kah atau cukup media aja? Oh, ada jurnal, jurnal Garda, Pak. Oh, Jurnal Garda, media nanti kita dengan Pak Tohirudin, Pak. oh. Draftnya sudah ada Pak Pak artikelnya diskusi. atau belum? Oh, draftnya sudah, Pak, sudah ada, sudah disiapkan. Tinggal Baik. dikirim saja Nah, ke selama Pak ini kan Garda. sosialisasi aja ya Pak ya? Iya, Pesantrennya tingkat apa kalau nih Pak? Tingkatannya Pak? Tingkatannya tingkatannya SMA, SMK, Pak. SMA SMA, ya, SMK menengah sampai atas ya hitungannya ya. iya, iya. Karena pengabdian saya lebih dulu dari Pak Kusni, Pak. Iya, ya betul. Ya. Iya. Kemudian dari sosialisasi ini ada kendala Pak, misalnya eh, ada kendala yang Kendala mungkin ini ya Pak, dari kendalanya itu dari siswanya kan kaget gitu ngeliat, oh, ini barang mau diapain. Kalau cuma sebagai wirausaha, untuk cuma bangku, meja sih bisa oke. Tapi kalau untuk tindak lanjut, untuk yang pirolisis, diekstrak, itu kan butuh materi yang agak ribet buat buat mereka yang baru mengenal dunia Iya, teknik. betul. Ya. Jadi kalau Itu untuk butuh berapa, bisa 4 SKS ini Pak. iya, Ke iya. siswanya. Seperti yang lainnya Pak, justifikasi Bapak keterkaitan dengan mata kuliah dengan topik PKM ini apa aja Pak? Mata kuliah bisa. Kalau kita ke pirolisis berarti konversi energi. Kalau pemanfaatan limbah berarti teknologi lingkungan, Pak. Oh, oke. Ini limbah Ya, bekas. baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama Pak, informasinya. Dokter. Ya, sama Pak. baik. Saya kira cukup Pak. Terima kasih ya. Bisa Cukup, ditutup terima Pak. kasih banyak Ya. Pak. Bisa ditutup Pak Joko. Baik, untuk penyaji terakhir, Pak Sujianto, atau yang mewakili. Saya lihat belum ada namanya, Pak Sujianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Sujianto, dan ketuanya Pak Sujianto dan anggotanya saya, Pak. Silakan. Ya, sebentar, saya baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Baik, kami akan laporan PKM kami di Pondok Pesantren, di mana kami mengangkat sosialisasi mana ya tadi? Sebentar, Pak. Di slideshow, Pak Harjo. Di mana ya? Pojok, sebelah Iya, tanda min, sebelah tanda min. Kanan bawah, Pak. kanan bawah. Nah, ya itu. Dekat tanda Kursornya ke min. kanan, Ini ya? Tanda min, Pak, di kanan, ke kanan, Pak. ke kanan. Kursor. Mana ya? Nggak bisa. Ya. Sudah belum? Kursornya mana? Kursor. Ya, kok ditutup, Pak? Oke, sebentar saya ulangi kembali. Oke, baik. Sudah. Saya ulangi, kami di PKM ini
yaitu mengenai sosialisasi dan optimasi pemanfaatan limbah B3 sebagai sumber energi alternatif. Lalu untuk analisa situasi permasalahannya di Pondok Pesantren Jamalatul Quran di Pademangan, Tangsel, mana siswa atau santri jumlahnya tergolong banyak. Di pesantren belum mengetahui ilmu bahan B3, hanya mempelajari ilmu seputar Islam. Lalu dibutuhkannya pemahaman tentang bahan B3 supaya santri mengetahui tingkat risiko atau bahaya kepada masyarakat, mampu mengolah dan memaafkan limbah B3. Rumusan masalahnya itu perlu sosialisasi bahan B3 dan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, menjelaskan jenis-jenis limbah B3, menjalankan bagaimana penanganan limbah B3 secara benar, lalu sejauh mana keuntungan bagi masyarakat, di sini santri, bila dapat memahami limbah B3, kemudian metode apa yang akan digunakan untuk memanfaatkan limbah B3 menjadi sumber energi. Tujuan daripada pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana peningkatan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap jurusan teknik mesin, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang limbah B3, memberikan pengetahuan cara menyimpan dan memanfaatkan limbah B3, lalu memberikan pengetahuan metode apa saja yang bisa dioptimalkan limbah B3 menjadi sumber energi. Lalu di sini metode pemecahannya dari rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka solusi yang ditawarkan dalam pengambilan masyarakat ini adalah pendampingan mitra supaya mendapatkan kemudahan dalam pemahaman materi sehingga pada santri dapat memahami jenis dan dampak limbah B3 dari para fasilitator dan narasumber yang ahli dalam bidang ilmu bahan teknik. Realisasinya yaitu pemecahan masalah, memberikan beberapa teori tentang identifikasi B3, lalu penjelasan bahaya terhadap makhluk hidup dan lingkungan, serta praktek penanganan dan pemanfaatan limbah B3. Lalu hasil dan pembahasannya yaitu tidak membuang limbah B3 secara sembarangan, yang dimana bisa mendapat merusak lingkungan, lalu disimpan dan diserahkan yang bisa mengolah, ya. Lalu melakukan reduksi, pengolahan dan menimbun limbah, serta pemanfaatan limbah B3 sebagai sumber energi, di mana pengganti bahan bakar alternatif atau residu minyak dapat diolah melalui proses prolisis atau gasifikasi untuk menghasilkan energi serta daur ulang energi dari limbah tersebut. Jadi di sini kami lebih mensosialisasikan tentang bahaya bahan B3 serta bagaimana pengolahan bisa menjadi bahan alternatif. Begitu Pak Jan. Baik, Pak Raharjo, terima kasih atas paparannya. Ya, berarti banyak yang mesti dikonfirmasi ya, Pak, dari kegiatan PKM ini. Yang pertama, masalah dokumen IA dan kuesioner kepuasan mitra ya, Pak, udah disiapkan, Pak. Sudah disiapkan kebetulan dengan Pak Suji. Sudah selesai atau masih dalam proses penandatanganan, Pak? Sudah selesai. Sudah selesai semua. Jadi, tapi Bapak nggak nggak di share ya? Ya. Ini Pak Suji kebetulan harusnya Pak Suji dia berhalangan jadi mendadak. Jadi Nggak dokumennya dititipin belum ke Bapak diserahkan ya. semua. Baik. Mohon maaf Pak Jan. Iya, baik. Untuk luarannya gimana Pak? Yang Keluarannya dijanjikan? Jurnal jurnal intern dari Apa sudah dibuat kampus. juga Pak? Sudah juga katanya sudah dibuat. Berarti tapi belum ini ya Pak, belum dikirim ya Pak, belum Belum. disubmit. Belum. Baik. Nah untuk yang sama seperti lainnya ini Pak keterkaitan topik PKM nih Pak dengan mata kuliah. Justifikasinya apa Pak? Ini mata kuliahnya konversi energi atau optimasi energi ya. Sepertinya itu sih mata kuliahnya. Karena ini kan penanganan limbah ya. Manajemen industri juga kayaknya dapat. Gimana? Penanganan limbah, ya penanganan limbah. Nah, selanjutnya Pak, dari tindak lanjut dari kegiatan PKM ini gimana Pak?
apakah ada kegiatan lain, Pak, yang akan dilakukan, Pak, terkait Jadi nanti penanganan limbahnya ini? kalau kita follow up ya, itu kan kita harus apa ada kerjasama kemitraan ya, dengan apa pengepul limbah seperti itu nanti lanjutannya. Sama proses pelaksanaan ini kan sosialisasi apa ya? Iya, ini mengenai sosialisasi. Ya, gimana Pak responnya Pak ada dari Alhamdulillah ya pesertanya? di apa di ini kan di pesantren ya di mana Iya. notabene mereka ini menggali tentang agama di luar daripada ilmu ini mereka sangat antusias dan kebetulan tingkatannya itu dari aliyah aliyah lebih Oh, banyak aliyah SMP sanawiyah pun ada cuma iya, lebih mendominasi santri-santri aliyah. baik. Satu lagi pertanyaan Pak, maaf untuk media sosialisasinya bentuknya apa Pak? Media sosialisasinya bentuknya apa namanya PPT juga apa namanya contoh-contoh bahan gitu ya tersebut. Gimana Pak? Bahan apa? Ya bahan-bahan limbah. Hmm, baik, baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Cukup dari saya Pak, bisa ditutup PPT-nya. Baik, baik, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak semua dan Mas-Mas mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi ini presenter terakhir di ruang 3 ya disebutnya ya, dengan host Pak Joko. Dari saya lihat semua PKM sih sudah berjalan dengan lancar ya. Hanya mungkin ada satu dua PKM yang dokumennya belum tuntas ya, baik IA atau kuesioner ataupun draft jurnalnya. Tapi secara umum pelaksanaannya sudah eh, terlaksana, selesai, dan kelihatannya lancar semua ya, Alhamdulillah ya. Semoga nanti setelah diseminasi ini di Sintiasnya bisa valid semua ya. Oke, dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Eh, un- untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Pak Joko Stiono untuk memandu acara. Terima kasih, Pak. Baik, ya, baik. Terima kasih, Pak Jan. Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti rangkaian acara pada pada pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar. Kita sudah di penghujung acara. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak dan teman-teman mahasiswa yang berkontribusi pada pagi hari ini. Saya selaku panitia bahwa mengucapkan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan hal selama proses kegiatan. Nah, sebelum saya tutup, kiranya dari Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa bisa on cam sejenak untuk saya melakukan dokumentasi foto sebelum saya akhiri dari link Zoom ini. Mungkin izin semuanya bisa bisa on cam. Siap Pak Joko. Ya, dari ini Mas Dimas, Mas Dani, Pak Jaim. Oh, hanya tinggal ini aja ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tetap lakukan dokumentasi. Satu, dua, Oke, tiga. ready. Satu, dua, Yes. tiga. Gaya bebas boleh kan. Ini Pak Gusdi. Pak Joko Baik. absensi di mana Pak Joko ya? Iya, ini saya share Pak. Jangan jangan live dulu. Ini saya share Oh, setelah foto ini saya share. Ini baik. sudah saya kopikan. Sudah difoto belum, Pak? Ini, Pak. Pas Wendy Sudah. soalnya lagi berduaan nih, Pak. Sudah. Untuk presensi sudah saya share di link chat, Bapak-bapak dan teman-teman mahasiswa. Silakan melakukan melakukan mengisi presensinya ya. Untuk nanti dicetak
sertifikat sesuai dengan porsinya. Ada yang peserta, ada yang pemakalah nanti. Sudah. Sudah terisi semua, Bapak? Belum. Belum. Diklik, di copy aja linknya, nanti dibawa ke Google. Oke. Iya, mungkin itu. Jangan lupa di copy dulu, nanti dibawa ke Google kan kebuka terus dia. Gitu. Oke, Baik, sudah. Sudah, udah Pak. ya semuanya ya. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya, Bapak-bapak. Terima kasih Pak Moderator, Sama Pak Jan semuanya, Pak Jan, Pak Setiawan, Joko. Pak Kusdi, Pak Raharjo, Ya, Mas Ihsan, sama-sama. Yohanes. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan dalam hal apapun. Amin. Amin. Ya. Akhir kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon izin Pak Jan. Ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih Bapak Pak semuanya. Joko, Terima kasih. Anda. Salam. Ya.